Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sri Hidawah Yuni, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dimensi 3 jarak titik ke bidang, materi matematika wajib kelas 12. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke. Jarak titik ke bidang ya, misalnya ini ada titik A, kita akan mencari jaraknya terhadap bidang SRQV ya. Maka caranya adalah dengan cara kita memproyeksikan titik A ini kepada bidang alasnya, bidang SRQP ya. Kita proyeksikan, tentunya tegak lurus ya kalau proyeksi. Maka pengertian dari jarak titik ke bidang itu adalah panjang garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang ya, dari titik ke bidang ya. Jadi panjang garis ini adalah jarak daripada titik ke bidang. Contoh soal, tentukan jarak U ke bidang PSWT. Oke. Jarak U ke bidang PSWT ini adalah UT ya. Kenapa UT? Karena UT ini adalah tegak lurus pada bidang PSWT. Ingat, setiap sudut pada kubus ini siku-siku ya. Oke, pada siku-siku 90 derajat. Maka panjang UT adalah jarak titik U ke bidang PSWT, yaitu 10 ya. Sebelum kita lanjut, Bu Guru akan mengingatkan tentang kesamaan luas segitiga siku-siku dan kesamaan luas pada segitiga sama kaki. Ini akan banyak kita gunakan untuk menyelesaikan soal jarak titik ke bidang. Ini kita dapatkan AD sama dengan AB kali AC per BC ya. Oke, kemudian untuk luas segitiga sama kaki, luas segitiga itu kan kalau EAE-nya adalah tinggi maka BC-nya adalah alas. Kalau AC-nya adalah alas maka BD-nya adalah tinggi, sehingga kita dapatkan BD itu sama dengan AE dikali BC dibagi AC. Oke. Contoh soal, tentukan jarak T ke bidang SQW. Oke. Jarak T ke bidang SQW adalah panjang TO. Kenapa? Karena TV adalah tegak lurus pada UE. Oke, karena TV tegak lurus pada UE, otomatis TO ini tegak lurus pada bidang SQW. Sehingga panjang atau jarak dari T ke bidang SQW adalah panjang TO, yaitu setengah kali TP atau 10 akar 2 dibagi 2, kita dapatkan 5 akar 2. Oke, tolong diingat ya, panjang diagonal bidang itu adalah A akar 2. Kalau panjang diagonal diagonal ruang itu A akar 3, dengan A adalah sisi kubus. Kita juga bisa mencari panjang TO ini dengan dalil Pitagoras ya. Kita keluarkan dulu segitiga TOW, di mana karena TOW di O ini tegak lurus, maka TW ini menjadi sisi miringnya ya. TO sama dengan akar TW kuadrat min UW kuadrat. Oke, TW-nya adalah 10, OW-nya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat 2, berarti 2 kali 25 sama dengan 50 ya. Seperti itu. Selanjutnya ini kita kurangi, 50 itu sama dengan 25 kali 2, kita dapatkan 5 akar 2. Oke, bisa menggunakan dalil Pitagoras, bisa juga cara yang ini ya, yang lebih singkat. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini jarak titik T ke bidang PUW ya. Perhatikan ini PUW-nya ini miring ya segitiganya.
Untuk mencari jarak T ke bidang PUW, perhatikan TW sama TU ini kan sisi ya, berarti sama panjangnya, sehingga proyeksi T ke UW ini pastilah dia di tengah ya, tengah-tengah UW, yaitu TO ya, sama seperti yang tadi. Sehingga jarak titik T ke bidang PUW ini pastilah dia sama dengan jarak titik T ke garis PO ya, yaitu TM yang ini ya, tempat dia tegak lurus. Berarti dia sama aja, kita mencari jarak titik ke garis PO ya. Jadi jarak T ke bidang PUW ini sama aja artinya dengan jarak T ke bidang PO. Perhatikan. Oke, kita keluarkan dulu segitiganya ya. Berarti perhatikan TO ini tegak lurus pada TP ya. Ya, TP tegak lurus pada TO, sehingga ini segitiga siku-siku ya. Berarti karena ini segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan kesamaan luas segitiga siku-siku untuk mencari TM. Oke, kita cari dulu PO-nya ya. PO sama dengan TP kuadrat ditambah TO kuadrat. Ya, 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Kita dapatkan 5 akar 6 ya. Perhitungannya sama seperti tadi. Karena PO sama dengan 5 akar 6, maka kita bisa menggunakan seperti yang Bu Guru bilang tadi, kesamaan luas segitiga pada siku-siku ya. Ketika TM-nya menjadi tinggi, maka PO menjadi alas. Ketika PT-nya menjadi alas, TO-nya menjadi tinggi, dan sebaliknya ya. Oke, sehingga panjang TM ini sama dengan PT dikali TO dibagi PO. Jadi ini dibagi TM PO ya, kalau kita ingin mencari TM-nya. Oke, 10 dibagi 5 ini sama dengan 2, atau 5 ini kita coret ya. Kemudian sisanya adalah 10 akar 2 per akar 6. Kemudian kita rasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar 6 per akar 6. Kita dapatkan panjang TM itu adalah 10 akar 12 per 6. Akar 12 itu adalah 4 kali 3. Akar 4 itu 2. 2 kali 5 10. Kita dapatkan 10 per 3 akar 3. Oke, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya soal yang terakhir, tentukan jarak E ke bidang BGD. Oke, langkah pertama kita gambar dulu bidang BGD. Selanjutnya perhatikan, ED ini kan sama panjangnya dengan EB. Otomatis kalau kita proyeksikan E ke garis BD, maka akan jatuh ke TO ya. Akan jatuh ke TO, sehingga jarak titik E ke bidang BDG ini sama aja dengan kita mencari jarak titik E ke garis OG ya, karena dia proyeksinya pastilah pada garis OG, yaitu OR. Langkah selanjutnya kita keluarkan dulu segitiganya. Oke, kita keluarkan dulu segitiga EOG ya, EOG. Oke. Selanjutnya kita akan mencari ER. Terlebih dahulu kita lihat panjang sisinya ya. EG kita dapatkan 10 akar 2. Kenapa? Karena ini diagonal bidang. Selanjutnya kita akan mencari panjang EO. Panjang EO, untuk mencari panjang EO kita bisa memanfaatkan titik A ya, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku EAO. EAO. Kemudian EA ini adalah 10, AO ini 5 akar 2 dengan cara cepat Pitagoras ya, karena ini adalah faktornya. 10 itu 5 kali 2 atau sama dengan 5 akar 4. Kemudian sisi miringnya adalah 5 akar 6. Ini kita dapatkan dari mana? Adalah 5 akar 4 tambah 2 ya, sama dengan akar 6 ya. Jadi kita dapatkan EO-nya 5 akar 6.
Oke, selanjutnya kita akan mencari GO. Ya, untuk mencari GO kita manfaatkan titik C ya, karena GC tegak lurus CO ya. Oke, ternyata karena GC-nya adalah sisi 10, kemudian OC-nya ini adalah setengah dari AC. Kita dapatkan 5 akar 2, ternyata sama ya perhitungannya kayak tadi, sehingga kita dapatkan GO-nya itu adalah 5 akar 6. Oke, setelah kita cari GO, perhatikan segitiganya, ini GO sama OE ternyata sama panjangnya, berarti ini adalah segitiga sama kaki ya. Karena ini segitiga sama kaki, otomatis kalau kita tarik garis O ke GE, ini berada di tengah-tengah dia ya. Ya, sehingga kita bisa memanfaatkan kesamaan luas segitiga sama kaki nantinya. Oke, kita cari dulu panjang OS ya, karena dia di tengah-tengah, ini otomatis SE-nya ini 5 akar 2 ya. 5 akar 2 dari mana? Setengah dari GE, setengah dari 10 akar 2, 5 akar 2. Karena OE 5 akar 6, SE 5 akar 2, otomatis OS panjangnya adalah 5 akar 6 dikurang 2 yaitu 4 ya. Berarti OS-nya adalah 5 akar 4. Selanjutnya kita bisa mencari panjang ER dengan kesamaan luas segitiga sama kaki ya. Ini kalau OS-nya menjadi tinggi, maka EG-nya menjadi alas. Kalau ER-nya menjadi tinggi, maka GO-nya menjadi alas ya, untuk mencari luas segitiga. Oke, kita dapatkan ER sama dengan OS kali EG per GO. Oke, kemudian ini 5-nya ini kita coret ya, sama-sama 5 ini kita coret. Kemudian akar 4 itu adalah 2 kali 10, 20. Kita dapatkan 20 akar 2 per akar 6. Untuk menghilangkan akar 6 kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Kita dapatkan 20 akar 12 per 6. 12 ini sama dengan akar 4 kali 3, akar 4-nya 2 kali 10, 20, akar 3-nya tetap ya, sehingga panjang ER ini adalah 20 per 3 akar 3. Oke, bagaimana? Semoga mudah dipahami ya. Silahkan ditulis kembali, kemudian setelah ditulis kembali baru diputar ulang video ini, insya Allah kalian akan cepat memahaminya sambil memutar video sambil kalian lihat catatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.